Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Apriliani, NPM 227531107, Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Lampung. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Trisandika Gali, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman Framework. Di sini saya akan menjelaskan sebuah website yang dibangun secara full stack atau proyek yang saya buat, yang dimana menjadi tugas yang menjadi syarat untuk mengikuti UTS. Di mana untuk tutorial atau cara-cara yang saya gunakan di sini dari website medium.com atau penulisnya Santiago, di mana link ini saya dapatkan dari dosen saya, Pak Trisandika Gali. Di sini blog yang akan saya jelaskan atau yang saya buat. Di sini memiliki fitur yaitu authentication, di mana user bisa mendaftar, register, login, lalu keluar dari aplikasi atau website, kemudian authorization atau hanya authentication user yang dapat membuat, menghapus, dan membuat, mengedit, dan menghapus dari kiriman atau isi blog yang ada. Lalu di sini ada CRUD operation, di mana user dapat membuat, membaca, update, dan delete blog post yang dibuat. Lalu pagination, blogspot or pagination to improve web performance. Lalu di sini filter, blogspot can be filtered by topic, di mana post yang ada itu bisa kita filter sesuai dengan topik yang ada. Nah, selanjutnya untuk program sendiri saya clone melalui repository. Di sini saya sudah mengklonnya. Lalu langkah selanjutnya sebelum menjalankan yaitu mengoneksikan MySQL database dan menambahkan data. Nah, di sini untuk koneksinya ada localhost, root, untuk password 0 atau kosong, untuk nama database-nya yaitu blog_app. Oh iya, sebelum itu untuk setelah kita melakukan clone, kita harus menginstal dependencies pada folder API dan folder client dengan menggunakan command npm install. Di sini untuk menjalankannya atau untuk menginstal dependensinya, di sini saya menggunakan Git Bash. Saya akan menunjukkan langkah singkatnya. Nah, di sini, maaf. Nah, di sini saya membukanya dengan cara atau melalui Git Bash sendiri, open Git Bash Share, karena nanti juga saya akan memerlukannya. Lalu di sini juga untuk folder APA juga saya buka. Nah, untuk langkah-langkahnya sesudah kita clone code dari GitHub, lalu di sini kita masukkan command npm install. Lalu enter karena di sini saya sudah melakukannya sebelumnya, jadi di sini saya tidak akan melakukannya. Nah, selanjutnya untuk menjalankannya kita perlu memasukkan npm start. Tapi sebelum menjalankan,
yang saya bilang sebelumnya, yaitu kita harus mengkoneksikan database dan menambahkan data. Nah, untuk di sini localhost, user root, lalu passwordnya null, dan block if. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya, di sini karena saya sudah membuat database-nya dan sudah membuat tabelnya, di sini saya akan menunjukkannya dari phpMyAdmin. Oh iya, sebelumnya di sini saya menggunakan server dari SAMPP, yang lainnya sudah saya jalankan, di mana server ini memiliki keunggulan sendiri karena dia sudah memiliki database dan server secara bersamaan. Nah, setelah SAMPP diaktifkan atau dijalankan, kita bisa membuka phpMyAdmin, lalu di sini blok app yang kita buat, atau database yang saya buat tadi. Di sini ada dua tabel, yaitu tabel post dan tabel user. Untuk tabel post sendiri, untuk membuat atau menyimpan halaman yang sudah kita buat, dan user untuk pengguna. Nah, di sini yang seperti autentikasi yang tadi saya bilang, untuk password hanya dirahasiakan, hanya user saja yang mengetahuinya. Oke, sekarang saya akan Nah, di sini untuk index.js untuk dari folder API, di mana untuk roots-nya sendiri mengarah dari folder roots, lalu index yang dari client. Nah, di sini. Selanjutnya saya akan menjalankan atau menjelaskan tentang project yang saya buat. Di sini saya akan menjalankan terlebih dahulu pada sisi servernya, npm start, lalu di sini npm start. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini saya login untuk awal, untuk blok ini sendiri. Itu bisa sebelum kita login, kita membuat yang namanya, kita masuk ke menu register, lalu kita masukkan username kita, lalu email, lalu password. Nah, jika sudah register, maka kita bisa login. Tadi saya sudah register, lalu di sini saya akan login dengan akun saya. Nah, ini tadi saya sudah mencoba membuat sebuah post atau kiriman, atau bisa dibilang isi, di sini tentang art. Nah, di awal saya sudah menyampaikan di mana fitur yang akan ada dalam blog atau project yang saya buat ini, yaitu filter post berdasarkan kategorinya. Untuk saya di sini belum, masih kosong, lalu teknologi kosong, sinema kosong, desain kosong, food kosong. Nah, karena saya sudah membuat hanya di bagian art, maka yang muncul hanya di bagian art. Nah, lalu sebelumnya kita akan ada fitur juga, yaitu CRUD atau Create, Read, Update, and Delete. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah postingan baru. Di sini saya akan membuat sebuah postingan. Ini sebagai contoh. Program studi, manajemen, informatika. Nah, di sini saya akan memasukkannya pada bagian teknologi. Lalu di sini saya akan memasukkan gambar. Di sini gambarnya bebas. Lalu publish. Nah, oke. Sebelumnya kita sudah buat art. Ya, sebelumnya
Di sini saya mengalami error di mana gambar yang saya upload tidak dapat muncul. Sebelumnya saya ucapkan maaf atas kekurangan dalam pembuatan proyek ini kepada Pak Sandika, Pak Tri Sandika. Oke, saya akan melanjutkannya. Tadi kita sudah membuat sebuah post baru atau isi baru di bagian teknologi. Sepertinya ada kesalahan. Nah, mungkin kita akan mencoba membuat baru lagi. Mungkin isinya di sini. Politeknik Negeri Lampung. Lalu di sini saya akan membuat masukkan gambar. Nah, di sini langsung saya publish. Oh, maaf. Makanya tadi untuk posan yang pertama itu tidak muncul atau tidak tersimpan karena untuk server sendiri saya lock ya. Di sini saya melihat ada untuk port 8800 itu ada yang menggunakan atau jadi tidak bisa digunakan untuk blok ini. Maka dari itu sebelumnya saya akan mengubahnya terlebih dahulu atau melihatnya. Let's start. Oke, lalu maaf sebelumnya saya akan menghapus atau menghentikan dari proses yang menggunakan port 8800 tersebut. Untuk menghapusnya sendiri, di sini saya menggunakan CMD atau Netstat. Untuk menghentikan proses pada bagian atau pada port 8800. Saya sedang menyiapkan command line yang akan saya gunakan untuk memberhentikan proses daripada port 8800 yang kita gunakan untuk menjalankan server atau server berjalan pada port 8800. Di sini saya akan perlihatkan pada bagian sebelumnya saya sudah mencari Netstat tapi kurang spesifik. Di sini saya akan menggunakan command line. Nah, di sini saya copy di mana kita akan mencari proses atau port 8800 ini benar nggak lagi ada lagi sedang digunakan. Nah, di sini benar ada di sini PID-nya 24716. Kita akan menghentikan proses tersebut pada port 8800 tersebut. Nah, di sini saya menggunakan command line test kill garis /f
PID. Nah, untuk 1, 2, 3, 4 sendiri di sini akan saya ganti dengan PID yang menggunakan port 8800. Nah, di sini saya masukkan 24716, lalu enter. Nah, di sini keterangan sukses, the process with PID 24716 has been terminated. Nah, kita akan coba kembali menjalankan program tersebut. Di sini kita akan keluar dulu atau kita exit. Dan kita menjalankan kembali. Di sini kan kita hapus. Di sini saya akan memulai menjalankan ulang. npm start. Lalu di sini npm start. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba kembali. Nah, di sini untuk port 3000 yang saya masukkan pada code atau port yang sudah saya atur 3000, tetapi di sini ada aplikasi lain yang berjalan pada port 3000. Dan di sini, would you like to run the app on other ports? Yes. Oke. Nah, di sini kita lihat di mana website kita atau bagian klien berjalan pada port 3002, bukan 3000 yang seperti saya atur pada bagian code-nya. Nah, di sini untuk yang saya bilang sebelumnya, kita akan mengulangi atau kita akan membuat sebuah post baru atau isi baru pada blog kita. Politeknik Negeri Lampung. Program Studi Manajemen Informatika. Nah, di sini untuk kategori saya pilih teknologi, lalu image saya pilih asal karena di sini saya belum menemukan cara untuk bagaimana caranya untuk memunculkan gambar pada di post yang sudah saya buat atau sudah saya tambahkan. Nah, di sini sudah berhasil. Kita lihat apakah beneran berhasil atau sudah terlihat atau belum. Nah, untuk art sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian update atau edit. Nah, di sini ada bagian ini. Kita bisa mengeditnya, lalu jika sudah selesai kita akan publish. Nah, kita juga bisa menghapusnya sini. Nah, itu sudah terhapus. Sebelumnya kita sudah membuat pada bagian teknologi, tapi tidak bisa atau terjadi error. Mungkin kita buat kembali pada kategori yang lainnya. Untuk isi di sini saya sebagai contoh saja. Politeknik Negeri Lampung. Publish. Oke. Nah, di sini sudah muncul di mana kita masukkan pada bagian apa tadi ya? Saya lupa. Nah, pada bagian sinema. Terdapat error pada bagian teknologi ini. Mungkin ke depannya saya akan memperbaiki atau mencari tahu di mana letak error tersebut. Dan untuk error pada bagian gambar yang sudah diupload namun tidak bisa ditampilkan. Tapi untuk gambar sendiri sudah masuk pada database sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat untuk gambar memang kita kosongkan. Kita akan mencoba jika kita mengupload gambar dari database akan tambah atau tidak, atau masuk ke database atau tidak untuk gambar tersebut. Di sini mungkin saya akan mencoba desain. Saya mungkin ini sebagai contoh aja ya. Manajemen Informatika. Nah, di sini saya akan memasukkan gambar.
lalu open. Sini gambar sudah kita masukkan. Untuk kategori kita pilih desain, kita publish. Kita publish. Wah, ini kita ganti untuk kategorinya art saja. Nah, sini kita buat baru aja deh, karena tadi saya reload. Formatika. Upload image, lalu open. Untuk kategori kita pilih art, lalu publish. Oh, sepertinya terjadi salah satu ini. Mungkin kita bisa mencoba menjalankan kembali pada bagian servernya. Start. Oke. Di sini kita reload lagi. Kita buat baru lagi dengan isi yang sama. Lalu saya akan menambahkan gambar di sini untuk gambar sembarang. Ini saya menggunakan yang ada pada repositori yang saya clone dari GitHub. Lalu kategorinya art, kita akan publish. Oke, publish secara sempurna. Wow, sepertinya ada masalah pada bagian servernya deh. Kita akan mencoba logout. Kita mulai lagi dari awal. Masukkan password. Lalu login. Nah, di sini untuk yang sinema tadi tampil, lalu yang art tidak, karena itu mungkin untuk servernya tadi tidak tersimpan. Kita akan mencobanya kembali. Untuk bagian art, lalu kita akan upload. Gambarnya di sini saya pilih sembarang sebagai contoh, lalu saya publish. Oh, kenapa tidak bisa ya? Tahu bagian sinema, kan saya publish lagi. Oh, tidak bisa juga. Mungkin. Tapi untuk ini, untuk oke sih. Kita akan mencoba menjalankan kembali di sini juga. Dan kita akan, sebelumnya saya tes bisa sih. Kita akan coba sekali lagi. Di sini akan saya tutup. Lalu saya jalankan ulang untuk server dan bagian klien. Nah, di sini saya akan masukkan bagian servernya. npm start, enter, lalu npm start. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba kembali memasukkan atau menambahkan isi dari blog kita. Upload image. Oke, open. Lalu kita bagian art, kita publish. Oke, seharusnya sudah masuk pada bagian art, tapi belum. Hanya di bagian cinema saja. Coba kita lihat di bagian database-nya apakah bertambah atau tidak. Oke, itu bagian data di database juga tidak tambah atau tidak bertambah. Di sini kita akan mencoba membuat kiriman baru lagi. Nah, lalu
diam aja. Kita publish lagi. Apakah ada yang salah pada bagian ini? Kita lihat lognya. Seharusnya sih di sini lancar-lancar aja. Dan untuk bagian klien pun tidak terdapat log yang menunjukkan error. Kita reload aja deh. Kita coba sekali lagi. Hmm, Open, lalu bagian sini mah kita publish. Terdapat delay sih. Nah, tapi untuk di sini untuk bagian create, read, update, dan delete di sini sudah berjalan dengan baik. Di sini untuk edit, lalu di sini edit atau update, di sini untuk delete, lalu di sini untuk write. Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.